pemberhentian bis ke arah Makau. Jadi ada di samping Metro Plaza. Hai, berjumpa lagi dengan kami On Family. Kali ini kami ada di Makau, teman-teman. Makau sebuah wilayah khusus di pesisir selatan Tiongkok yang terletak 70 km dari barat daya Hong Kong. Makau merupakan koloni Eropa tertua di Tiongkok sejak abad ke-16. Saat ini status Makau itu adalah daerah administratif khusus Tiongkok. Hingga saat ini penduduk Makau masih berbicara mengenai bahasa Kantonis, bahasa Mandarin, bahasa Portugis, dan juga Inggris. Dulu Makau menjadi jalur perdagangan sutra dari seluruh dunia, minyak laut, dan pedagang dunia. Saat itu Makau menjadi tempat bertemunya kebudayaan Timur dan Barat. Sejak saat itu, banyak pengaruh Portugis yang masih melekat pada kota Makau. Bisa kita rasakan ini, ya, pengaruh Portugis di Makau, mulai dari nama jalan atau distrik yang masih menggunakan nama dan bahasa Latin, dan bangunan-bangunan bernuansa semi-kolonial. Perjalanan ke Makau, kami menggunakan bis dari Hong Kong. Kami turun di The Venetian Macau yang merupakan mall, hotel, serta terdapat kasino. Liburan di Makau tidak lengkap tanpa kunjungan ke Ruin of the Santo Paulo. Ini di sini Bisa kita lihat suasana Makau, tampak gedung-gedung tinggi mewah, ya. Ini adalah pusat dari kota Makau. Kami nanti akan mencoba untuk menuju ke São Paulo dengan naik bis dalam kota.
guys, kami melewati jalanan yang agak menanjak sebelum bisa menikmati pesona puing-puing tersebut yang kanan kiri menyajikan kulineran. Ruins of the São Paulo dulunya adalah Gereja Santo Paulo atau dikenal dengan sebutan Mater Dei. Gereja didirikan di tahun 1602 hingga 1640 dan menjadi bagian dari São Paulo College. Komplek ini merupakan konstruksi para Jesuit. Gereja berdiri dengan begitu megah hingga pada tahun 1835 gereja terbakar. Begitu pula dengan bangunan perguruan tinggi di dekatnya. Kebakaran menyisakan bagian depan gereja, tangga dan fondasi di beberapa sisi. Hingga kini, sisa-sisa gereja masih dilestarikan dan beberapa kali sempat direnovasi. Bagian depan hanya berupa sebuah dinding dengan ukiran indah di sisi depannya. Ini tampak berdiri dengan kokoh dan menarik wisatawan lokal dan mancanegara datang untuk melihatnya. Kami juga tertarik dengan hal ini. Kawasan ini tampak selalu ramai, terlebih di siang hari hingga sore hari. Banyak traveler yang berfoto dengan berbagai pose di sini. Berfoto di bagian depan reruntuhan, ini boleh saja. Yang penting tetap sopan. Melewati dinding yang populer itu, ada sejumlah makam biarawan yang berlapis kaca di kanan kiri jalan. Kemudian di ujung jalan ada Museum of Sacred Art dan crypt yang berisi puing bangunan dan barang-barang peninggalan sejarah komplek gereja. Museum tidak terlalu besar, sekitar 10 menit rasanya sudah cukup untuk menjelajahinya. Ruin of São Paulo, lagi-lagi kita disuguhi pemandangan apik di Makau. Reruntuhan ini dulunya adalah sebuah katedral yang dibangun pada masa Makau masih dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16. Ruin of São Paulo juga masuk ke dalam daftar warisan sejarah dunia UNESCO sebagai tempat bersejarah di Makau. Pada tahun 1959, Gereja Santo Paulo mengalami kebakaran dan angin taufan. Bencana ini menghancurkan hampir seluruh bangunan katedral yang hanya menyisakan bagian pintu depan. Pada saat itu, pemerintah tidak ada dana untuk membenahi Santo Paulo dan dibiarkan begitu saja hingga saat ini yang menjadi cagar sejarah yang dilindungi.